Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miska Alia dengan NIM 240205031. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini kita akan menyelesaikan contoh soal mata kuliah trigonometri. Itu ada 3 contoh soal. Yang pertama ada jika alfa sudut lancip dan sin 1/2 alfa sama dengan akar X kurang 1 per X, tentukan nilai tan alfa. Nah yang kedua, sederhanakan bentuk sin A kurang B per tan A kurang tan B. Yang ketiga, ini ada segitiga siku-siku di mana depan sudutnya itu ada P dan sampingnya itu ada Q. Soalnya itu tentukan nilai 2 tan, 2 theta. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Nomor 1. Jadi di sini kan yang diketahui itu sin, ini yang diketahui itu sin 1/2 alfa atau sama juga dengan alfa per 2 sama dengan akar X kurang 1 per X yang diketahui. Nah yang ditanyakan nilai tan alfa. Ditanya tan alfanya berapa. Nah karena ini sudut lancip, jadi kita kan kita tahu kalau tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, ya kan? Nah, jadi untuk mencari kita harus cari dulu nih cos alfanya berapa. Nah, kita gunakan rumus sin kuadrat 1/2 alfa sama dengan 1 kurang cos alfa per 2. Nah kita kan cos alfanya belum diketahui, kita cari dulu nilai cos alfa. Cos alfanya tuh kita cari dengan yang pertama sin alfa per 2 sama dengan akar X kurang 1 per X. Nah ini kedua ruas kita sama-sama kita kuadratkan. Jadi kedua ruas sama-sama kita kuadratkan, jadinya sin kuadrat alfa per 2 sama dengan X kurang 1 per X. Nah terus kita substitusikan nilai sin kuadrat alfa, ini kuadrat ya. Kita substitusikan nilai sin kuadrat alfa per 2 sama dengan X kurang 1 ke rumus ini, sin kuadrat 1/2 alfa sama dengan 1 kurang cos alfa per 2. Nah jadi sin kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 kurang, kita tulis ulang aja ya, cos alfa per 2. Ini ya dah kan tadi nilai sin kuadrat alfa per 2 nya ini kan X kurang 1 ya, kita masukkan jadinya X kurang 1 per X sama dengan 1 kurang cos alfa per 2. Nah ini sama-sama kita kalikan dengan 2, ini dikali 2, ini dikali 2, jadi hasilnya 2X kurang 1 per X sama dengan, ini kan ini kita kali 2, berarti ketika kita kali 2 ini dikali 2 dikali 2 habis, jadinya tinggal
1 kurang cos alfa. Nah, kita pindah ruaskan, jadi cos alfa sama dengan 1 per 2 X kurang 1 per X. 1 per 2, 1 kurang 2 X kurang 1 per X. Nah, sama dengan X ini kan dikali ini dikali ini, X dikali 1, X 1 dikali X jadinya ini X kurang 2X tambah 2 per X sama dengan 2 kurang X per 2. Nah, ketemu nih nilai dari si cos A-nya. Ini cos alfanya udah ketemu nilai cos alfa. Sekarang kita pakai rumus sudut rangkapnya, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi, kan dah kita ketahui yang tadi sin kuadrat alfa per 2. Sedangkan sekarang kita perlunya itu sin alfa, ya kan? Kan dah kita pakai ini rumus ini. Nah, ini sama-sama kita bagikan dengan 1/2. Jadinya sin 2 dibagi 1/2 jadinya habis kan? Sin alfa sama dengan 2, ini alfanya dibagi 1/2, ini alfa dikali 1/2 aja sama dengan alfa per 2, cosnya gitu juga, cos alfa per 2. Nah, kita cari terlebih dahulu cos alfa per 2 nya berapa. Cos alfa per 2 sama dengan akar 1 per sin kuadrat alfa per 2. Nah, sama dengan sin kuadrat alfa per 2 kan tadi ini dia X kurang 1 per X. Ini dia rumusnya. Jadi sama dengan akar 1 kurang X kurang 1 per X sama dengan akar 1 per X, atau juga sama dengan sini aja 1 per akar X. Nah, kita udah dapat hasil sin cos alfa per 2 nya. Sekarang kita cari sin alfanya. Kan sin alfa per 2 nya udah ada, ya kan? Sin alfa sama dengan 2 dalam kurung, kan tadi alfa per 2 nya X kurang 2, X kurang 1 per X. Karena ini kuadrat, sedangkan ini enggak kuadrat, jadi kita pindahkan, jadinya akar X kurang 1 per 2 kuadrat, diakarkan maksudnya, lihat, sama dengan cos alfa per 2 nya kan tadi udah kita ketahui, udah kita cari, dapat hasil 1 per akar X. Nah, tadi ini sin alfa per 2, sin alfa ini sama dengan
hasilnya di sini aja ya. 2 akar X kurang 1 per X. Nah, kan kita tadi carinya itu tan ya kan. Yang ditanyakan itu tan alfa sama dengan berapa ya kan. Nah, kan tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, sin alfanya tadi udah kita dapat 2, ini kan sin alfanya nih. Nah, nih sin alfanya 2 akar X kurang 1 per X, sedangkan tan alfanya cos alfanya itu 2 kurang X per X. Nah, ini sama dengan X dengan X habis, jadinya sama dengan 2 akar X kurang 1 per, ya habis ya, 2 kurang X. Maka nilai tan A-nya itu, tan alfa, yaitu 2 akar X kurang 1 per 2 kurang X. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 2. Soalnya itu sederhanakan bentuk sin A kurang B per tan A kurang tan B. Jadi langsung saja nomor 2. Nah, jadi kita tulis ulang aja ya soalnya. Kan dia diminta bentuk sederhana dari sin A kurang B per tan A kurang tan B. Nah, kan kita sin A kurang B itu kan sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, jadi langsung aja kita masukkan sin A kurang B per tan A kurang tan B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B per tan A kurang tan B. Nah, kita ubah nih penyebutnya. Kan tan A itu sama dengan sin A per cos A. Sedangkan tan B sama dengan sin B per cos B. Nah, jadinya sama dengan tan A kurang tan B sama dengan sin A per cos B cos A kurang sin B per cos B. Nah, sama dengan sin A cos B, kan dia samakan penyebutnya kan, jadinya sin A cos B
kurang cos A sin B per cos A cos B. Nah, tadi kan sederhanakannya ini. Berarti kita masukkan ke nilai yang harus kita sederhanakan tadi. Sin A kurang B per tan A kurang tan B sama dengan sin A kurang B kan tadi. Ini dia sin A cos B kurang cos A sin B. Jadi sin A cos B kurang cos A sin B per, sedangkan tan A kurang tan B nya itu hasilnya sin A cos B kurang cos A sin B per cos A cos B. Sin A cos B kurang cos A sin B per cos A cos B. Nah, ini kan sama, yang ini baris ini dengan baris ini kan sama. Jadi kita coret aja. Sama dengan hasilnya itu cos A cos B. Jadi, bentuk sederhana dari sin A kurang B per tan A kurang tan B yaitu cos A cos B. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentukan dari segitiga ini disuruh tentukan nilai sin 2 theta. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahui sisi depannya sama dengan P, sedangkan sisi sampingnya sama dengan Q. Nah, yang ditanya itu sin 2 theta. Kita misalkan miringnya itu dengan R ya. R kuadrat sama dengan, berarti miringnya akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dengan Pitagoras. Nah, sekarang kita mencari nilai sinnya. Sin itu kan demi ya, depan per miring. Nah, kita kan tadi udah tahu nih depannya itu P. Berarti P per miringnya itu kan tadi R kan, kita misalkan R P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti P per akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, ini sinnya. Sekarang kita cosnya. Cosnya sama dengan, cos itu kan samping per miring. Jadi kita tahu tadi sampingnya itu Q, miringnya akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sekarang kita cari sin 2 tetanya. Sin 2 theta sama dengan, kita pakai rumus yang nomor 1 tadi. Yang kita pakai di nomor 1, ini. Sin 2 theta sama dengan 2 sin alfa cos alfa, karena ini theta berarti sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Sama dengan 2 sin
theta, ini sin theta, ini cos theta, 2 sin theta, cos theta, sama dengan 2 sin tetanya, ini dia, P per akar P kuadrat tambah Q kuadrat, sedangkan cos tetanya Q per akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, sama dengan ini 2, ini kan sama, berarti ini kali ini jadi yang kuadrat, hasilnya 2PQ per akar P kuadrat tambah Q kuadrat, ini dikuadratkan. Nah, karena ini kuadrat, ini akar, ini kuadrat, jadinya habis sama dengan 2PQ per P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi sin 2 theta sama dengan 2PQ per P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sampai sini penjelasan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.